FC by Box to Box Football Show. Seperti biasa di hari Selasa kita akan ngomong tentang hal-hal di off the pitch ya. Off the pitch. Hal-hal off the pitch yang artinya apa, Dok? Di luar lapangan. Kok diulang Lapangan lagi? bukan field. Bedanya apa sama pitch? Pitch tuh pitch perfect. Benar gak pitch Film perfect? ya, film ya. Iya, pitch perfect. Control by II. Pitch tuh nih. Penangkap bola. Itu catcher, pitcher yang Catcher. lempar. Goblok, salah gua. Pitcher maksudnya, pitcher lempar, pelempar. Pitcher, ya Allah salah Arti gua. aja catch. Pitcher. Ya Allah. Pitcher Iya. tuh yang buat minum. Iya. Ya itu juga pitcher, ya. Kalau Ini apa? Ini pitcher bukan? pitcher. Apa pitcher? Iya. Pitcher. Iya. Aduh. Ya udah kita bahas bola deh ya. Iya, bola. Tapi sebelum itu jangan lupa komen, hype, dan subscribe dulu. Like, yes itu Coba guys. ketik dulu, hype dulu. Kalau belum kita berhenti di sini. Gitu ya. Sebarkan ini ke 25 teman kamu, jangan berhenti di sini. Iya. Karena kan audio diperbaiki. Ini juga sekarang pakai kursi. Kita terus improve ya. Sofa. Iya, sofa. Ah, tahu gak sih bedanya kursi? Tahu gak sih bedanya kursi? Ah, tahu gak? Nggak, gue pengen kasih tau aja. Kursi apa sofa beda. Kalau lu kawinan, Mas tolong kursi satu ya. Kayak satu kursi, beda sama sofa. Emang Waldo mau kawin? Enggak, Tahun ini semusim ini. Sofa sama apa nih couch ya. kan? Couch. Nah, apa bedanya? Apa couch sama coach? Sama sofa. Nah, coach kalau di UK kok bus sih? Iya. Couch di UK bus. Iya. Bus. Heeh. Couch di UK bus. Iya. Jadi gue baru tahu nih, sumpah. Jadi gue baru tahu. Kok ini kok orang-orang British bilangnya rubbish bukan trash? Ya emang beda kan. Kalau di HP lu ada namanya bahasanya mau apa? Ya kan pilih English UK atau English AS itu. Ya udah. Inggris AE. Ya kata Ya bener, itu Gua kan bener. Indo. Nggak bener Amerika Serikat, bener. Tuh, lihat tuh. Geser kanan untuk membuka. Ini gua Indo. Udah nih kita bahas bola deh. Ini ada persaingan Golden Boot yang mana pada gacor ada 3 orang ya. Ini pertama kalinya ada 3 pemain udah 7 gol padahal baru fase 16 besar. Iya. Bahkan ada yang belum main juga ya. Ada belum main juga seperti Leo Messi. aja kan. Karena all the big boys Udah still main the ya. show kecuali Nggak, Mas, apa si nomor 7? Si nomor 7 Enggak, siapa? Kecuali Apa? Ya udah kecuali siapa? Sebut Sebut. Gonzalo Ramos. Baru 1 kan? Iya. Harry Kane berapa Harry Kane? Real 6. 6. 6. Oh. Indonesia juga 4 ya udah gitu-gitu ya gila. Udah selesai tapi. Udah selesai. Udah tapi selesai. Maksud gue 4 gitu. Pas Iya. gue cek negaranya apa? Mainnya di mana? Alcatia. Iya. Umur 29. Iya. Masih golden age, udah nggak butuh duit. Udah nggak butuh karir, udah nyari duit. Yes. Gitu kan. Top skor pertama Liga Arab. Iya. Yang kedua ngalahin Cristiano ya. Iya. Tahu Top skor. juga lu. Tahu kalau ngomongin gol mah. Gila. Tapi gimana nih ngelihat Apa? pemain-pemain yang pada gacor ini, lu ngeliatnya gimana, Dok? Ngeliat. Enggak, gue justru malah mau bertanya deh. Kenapa ya? Maksudnya Piala Dunia yang sekarang kayak lebih Gampang golin. striker lebih gampang golin. Ya nggak sih? Maksudnya apakah ini karena ditambahnya tim-tim? Hah? Insya Allah. Ronaldo golin. Lawan Arsenal juga oke. Golin. kan. Nggak, maksud gua ya Ronaldo ada yang golin 1 itu kan karena World Cup-nya juga susah-susah juga kan. Maksud gua dibanding World Cup sebelumnya tuh kayak kadang kan ada pemain out of nowhere lah yang golin. Siapa Ini apa. contohnya? Ya kayak misalnya tiba-tiba pemain Kolombia Hernandez gitu golin. Unahi, Hernandez. Hah? Onahi Mah emang bagus, oke. tapi bagus. Unahi emang Dari- oke. dari Dia kan dari Qatar udah Marcel, bagus. terus habis itu sekarang Villarreal. Iya. Cie banget mukanya gitu. Emang oke. normal aja. Iya, Allah lu juga gak tahu Onahi. Lu taunya mah itu baseball kan Onahi. Bukannya di Onahi Girona bukan sih? Enggak dia Girona tuh Villarreal ya? Girona deh kayaknya. Girona ya pokoknya Liga Spanyol. Coba cek lu cek. Lu tadi bilang itu knowledge dasar. Iya, dari Marseille benar. Iya dari Marseille, ya pokoknya itulah. Tapi maksud gua tuh justru pengen nanya, maksudnya kenapa jadi kayak gampang banget ya buat mereka nyetak gol gitu loh. Maksudnya kan kalau dari dulu ya ini agak sedikit OOT dikit ya. Kadang ada yang bilang, oh bolanya kali 2014 Brazuka kan bolanya lebih ini. Boleh tajam ya. Iya, Lu terus pernah habis gitu itu- kan apa Fever Nova gitu kan pernah. Girona Iya. di Tokyo. Di Tokyo di Jepang Korea ya. Iya, terus Di kayak kalau sekarang tuh kenapa ya? Maksudnya ada yang bilang katanya karena 48 tim jadi
ketemu sama tim-tim yang levelnya yang gini-gini juga. Tapi kan kalau lu lihat Mbappe sama Haaland, kan itu kan satu grupnya juga yang bukan Challenging tim ya? ecek-ecek juga gitu loh. Ya Haaland 2 gol lawan Brazil. Bukan, sebenarnya. sebelumnya yang... Oh iya, yang maksud gua tetap aja kan dia juga membuktikan ketika lawan big team gitu. Iya. Prancis juga, maksudnya Mbappe lawan Senegal ya lumayan lah Senegal gitu, nggak dikesampingkan kan. Iya, oke Iya, juga. gitu. Ya, efek dari bolanya juga yang 4 panel ini kan juga baru kan. Iya. Dan ketika dia di-deliver dengan crosses yang early, yang pertama apalagi ini banyak gol-gol yang terjadi di situ. Ini impact juga dari style of play dari tim-tim yang punya offense yang sangat positif gitu kan, dan terbukti dengan situasi juga di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang panas juga untuk defender sangat-sangat melelahkan. Mereka banyak tanpa pegang bola harus menutup spaces, lapse of concentration bakal terjadi dengan situasi teriknya matahari dengan Ya, itu temperatur benar. yang menantang gitu kan. Jadi ini yang menambah intrik, menambah keseruan kita juga, dan ya di Amerika, di Meksiko, di Kanada mereka butuh gol bisa tercetak. Ya. Kalau banyak hasil imbang akan membuat publik yang tadinya nggak suka dan nggak aware bahkan adanya World Cup, ya makin nggak akan tertarik untuk ke stadion gitu kan. Dan ini adalah offer dari entertainment side of the business yang coba di kedepankan lah. Terus USA bilang, kalian tahu nggak kenapa pemain itu banyak gol dan menghibur? Hydration break. Karena mereka bisa Ya, recharge. kalau untuk tim USA gue lihat press mereka ya one of the best untuk bisa retain possession dekat dengan zona pertahanan lawan, dan mereka dengan cepat bisa menciptakan peluang juga. Ya konsep-konsep seperti ini sangat banyak, apalagi ada tim-tim yang mungkin dianggap agak inferior gitu. Jadi mereka akan start kilat positif, coba cari banyak gol di awal-awal pertandingan. Ini membuat ya kita lebih seru lah nontonnya. Apalagi kan hoursnya cukup menantang. Maksudnya masalahnya emang kalau ada gol-gol tambahan terutama di akhir-akhir ya, kita kan udah ada jadwal tidur nih, jeda tidur nih misalnya nih. Tapi ternyata jadi terhalang kan. Pakai extra Ya time. makanya lo mesti pakai hydration break untuk merem sebentar. Oh, power juga- nap. Power nap. Itu Power juga udah nap. disiapkan hydration break. buat Iya. tidur. Ambil kopi. Nah, selain untuk juga menambah defense bisa juga khawatir, agak kendor habis dimulai lagi, untuk lo istirahat bentar. Bener sih. Kayak tadi pas Norway Brazil, itu kan, aduh tidur tanggung juga nih, takutnya malah bablas kan, Meksiko Inggris gitu. Delay. Kalau gitu dapat Iya 2 tadi jam delay, tidur iya itu. tadi delay ya. Gue tidur lagi sih tadi pasti. Wah, tidur lagi deh sampai jam 8 Tadi main. jadwalnya tuh rada ini, katanya kan, mau dipercepat bahkan sebelum Norway Brazil kan. Sulit lah. Terus tiba-tiba akhirnya normal, terus sempat mau balik lagi, terus akhirnya ya gitu. Kalau juga. di bikin kick off-nya lebih awal dari Brazil Norway kan dua pelatih nggak akan mau, karena Pasti. apalagi Tuchel kan sangat detail tuh untuk waktu istirahat, waktu tidur pemain. Kalau dikurangin dikit akan ya makin Ngedumel kesel pasti dia. dia. Dia udah kesel sama referee sama juga VAR, ditambah lagi ntar suruh majuin kick off. Marah-marah terus. Cuma yang lebih lama tuh ini nih, ntar yang termalam Portugal Spanyol jam 2, USA Belgium jam 7. Iya. GP 5 jam. Biasanya kan 3 jam tuh GP kan. Karena udah tinggal 2 pertandingan terakhir kan. Dan biasanya 2 pertandingan terakhir tuh kalau di Piala Dunia, misalnya udah mau ganti stage tuh biasanya ada 1 hari libur break untuk kayak biasanya panpelnya ngeberesin seapalah gitu. Tapi kayaknya karena pertandingannya banyak, mepet banget lah semuanya. Jadi semakin sulit lah untuk ada break-break seperti itu. Oh, Sama ini juga Kamis tuh 9 Juli nggak ada pertandingan loh. Iya. Makanya sama ini tau, yang gua rasain di Piala Dunia kali ini tuh banyak late goals gak sih? Banyak banget. Kayak- termasuk iya, Haaland di round sebelumnya, Iya, Brazil sebelumnya. di round Terus bahkan sebelumnya. dari game yang nggak banyak orang nonton, Swiss lawan Qatar. Iya. Ceko lawan Qatar ya, Pak? Cekia, Enggak, Ceko. Aing kali. Bener-bener Swiss lawan Qatar. Sama kayak apa? Algeria, Austria. Iya gitu. Kalau itu kan Oh iya. itu kan Terus terlalu sabun Who banget. we do not speak of. Spanyol kayaknya. Terus yang Qatar wasitnya wasit Uzbekistan itu juga tuh di match. Iya. Oh iya. Pantes. Suspect. Gitu. Gimana kalau lihat goals kenapa ya? Maksudnya kalau tadi gol banyak mungkin bola. Pressure. Maksudnya kalau bola bisa ngaruh. Terus contohnya Belanda lawan Maroko itu late goal. Belanda lawan Jepang late goal. Dan itu Belanda berapa kali late goal mulu loh. Jadi menurut Itu bukan gua karena Ronald Koeman-nya ya. bukan Van Dijk Van Dijk melakukan juga ya. kesalahan yang seperti dilakukan di Liverpool misalnya. Lebih spesifik ya, kebobolan late goal ya. Late goal. Cetak Bukan cetak itu gol. beda. Berarti kan Maroko Clutch itu. Maroko nyetak clutch dong. Jepang juga nyetak clutch gawang Belanda. Jadi kan sebenarnya pressure dan ketika gaya bermain lo ketika sudah unggul berubah apa enggak gitu. Situasinya seperti apa? Kalau tadi di episode kemarin kita bilang bahwa ya Tuchel dengan reaksinya mengubah formasi Inggris jadi 5 back karena situasi lu bermain 10 lawan 11, itu bisa jadi salah satu alasan kan. Tapi
ketika lu bermain imbang 1-1-0 doang, kan di sepak bola modern 1-0 tuh nggak aman, 2-0 bahkan juga nggak aman, bisa kebalap juga. Jadi menurut gua pertama mungkin pressure di sana, terus juga kedua kayak apa ya, ngerti hasil kayak udah tinggal 1 menit lagi aman kali ya. Dia lupa di belakang pemainnya ada orang gitu. Itu kejadian lawan Belanda kan, itu 2 kali masalah kita ngelihat Maroko sama pas lawan Jepang kan. Lu ngerti gimana di soal ini fenomena ini, karena terjadi di banyak pertandingan dari fase grup, dari laga yang gak banyak orang nonton tadi gue bilang, sampai ya knockout yang lebih apa ya, krusial banget tuh momennya. Ya, kalau gue juga mungkin part dari game management juga. Dan bagaimana tadi kan matches-nya kan kayak Belanda misalnya dalam momen yang nggak hanya sekali, mereka punya juga kendala dengan late goals, tapi juga ada Erling Haaland yang cetak gol yang juga sangat-sangat terlambat ya menuju ke persaingan lawan Pantai Gading gitu kan. Situasinya mungkin bagi tim seperti Norway, mindset mereka ketimbang untuk bermain tambahan waktu dengan Pantai Gading, kenapa nggak kita push di final moments ini untuk bisa cari gol lebih agresif, push player forwards ke kotak penalti, coba menciptakan peluang yang lebih dahsyat menuju akhir pertandingan gitu kan. Dan ini juga konsep yang mungkin diambil juga oleh banyak tim untuk bisa lebih beresiko untuk mengambil kesempatan meraih kemenangan di waktu normal. Sebentar, Pak Jerry mic-nya kemana? Loh, kok bisa? Mic dia mana, coy? Mic, Anjir. mic. Di dalam kaos. Lo ganti baju nggak tadi pas ganti baju? Di depan. Saya Gerard Vino, mewakili Carlo Ancelotti, juga meminta maaf kepada warga Brazil dan juga warga Box to Box ya, untuk ada pemotongan scene. Nggak apa-apa. Mungkin lagi mikirin pitcher tadi, mikirin couch, nggak apa-apa. It's okay. Mikirin field sama lapangan bedanya apa? Nggak apa-apa. Iya, sama tadi lu terlalu ke dalam banget tuh untuk late goals ya. Overthinking tuh. Overthinking, akhirnya kena. Late goals juga itu kan, karena tambahan waktunya sekarang banyak-banyak lagi kan. Juga 11 potensi menit gitu. Kedalaman Pak Jerry, tadi Pak Jerry. Mic-nya doang kan yang hilang, baju kan nggak kebalik tadi kan. Maksud mic doang kan. Nggak apa-apa, maksud gua. Untungnya enggak ya. Sering terjadi kok, terutama buat Jerry Aquino sering terjadi. Nggak apa-apa. Tapi yang ini nggak sering terjadi. Ih, bisa banget lah. Kartu merah yang ditangguhkan. Iya. Karena ada telepon spesial dari Donald Trump ke Gianni Infantino. Tapi ini bener nggak sih sebenarnya? Apa masih isu sebenarnya? Gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau misalkan bener sih, Donald Trump nge-tweet, bro. Kurang real apa Ya, lagi? kalau dia nge-tweet. Enggak, kalau nge-tweet kan itu bisa jadi opini pribadi dong. coba kita buka Twitter Apakah dia ya. tuh beraksi atau enggak, kan pertanyaannya itu. Kalau dia yang beraksi, Nggak, tapi ini sesuai dengan episode lu sebelumnya, lu bilang apa, ketua federasi lebih enggak USA apa sih punya power lebih gede Iya, punya daripada power. federasi FIFA maksudnya. Iya. Di dalam hal ini. Cuma Gianni ya Infantino. aneh juga sih kalau bisa kayak gitu ya. Dia bilang makasih kok, dia bilang makasih. Iya, dia ada pasal ini, ada Gianni pasal Infantino. Terus habis itu kata-kata terakhirnya ciri khasnya Donald Trump banget deh. POTUS. tweetnya. Enggak apa gitu, dia pokoknya let's get apa lah gitu. Literally American Dream banget gitu. Yang ada elang, terus habis itu ada mobil jeep gitu, ya, kayak gitu-gitu. Lalu tau nggak American Dream maksudnya apa? Ya mimpi Amerika, tahu gua. American Dream. Itu sorry. Apa hubungannya tweet sama American Dream? Bukan literally kayak American USA Dream. yang benar-benar gue lupa lagi dia Republikan ya? Iya Republikan banget, orang Republikan banget, tau gak sih? Yang dimana belakangnya harus ada bendera Amerika, terus ada Itu burung bukan elang. American Dream, Waldo. American Dream tuh narasi kayak from zero gitu. Iya narasinya kan tapi American Dream banget gitu loh. Narasi tweetnya. Ya lu makanya baca dulu. Itu tuh mana sih? Ada, mana ya gue ya? Bahas bola nih. American Dream. Bos bola aja lah mendingan deh. American Dream, Ah, bener. Bos Ya, bola. walaupun ini tapi sebenarnya mengacu ke pasal 27 FIFA apa disciplinary something code. Ada kemungkinan kayak gitu deh. Sebenarnya bisa gitu. Ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat situasi atau keputusannya seperti ini gitu kan. Tapi tentunya banyak yang berpendapat ini tidaklah adil, tidaklah tepat keputusannya, dan semua juga melihatlah adanya mungkin hubungan yang agak beda antara Infantino dan Donald Trump yang selama ini ya mereka punya keunikan lah dalam hubungan yang terjadi gitu kan. Ini akhirnya membuat orang yang banyak berpikir ya salah satu yang membuat keputusan ini bisa dikeluarkan ya karena hubungan spesial mereka ini kan.
Cuma ya aneh sih. Ya, Kan aneh jelas. kalau nggak salah Balogun jadi pemain kedua yang kartu merah ditangguhkan sebelum tahun 70-80-an gitu. Ya, tapi peraturan itu belum ada kan. Ini Balogun. Agak aneh kan kalau kayak gini jadinya domino effect kan, jadi semua tim bisa minta jadinya. Ya. Ini yang juga dikeluhkan sama Solbakken bahkan. Pelatih Norway yang agak vokal dalam situasi ini. Wayne Rooney juga sebagai pandit juga cukup vokal. Dalam situasi ini. Padahal dia antang-antangnya kalau Paul Scholes vokal sih wajar ya. Wayne Rooney kan agak santai ya orangnya. Iya. Cuma emang nggak fair buat Belgia khususnya yang akan melawan ini, walaupun sebenarnya ya kita tahu kemampuan Balogun di tim nasional Amerika begitu dibutuhkan, tapi yang disorot adalah bukan kemampuannya. Gue nggak tahu, tapi kalau jadi Balogun malu nggak sih, kayak kalau dia kayak aduh gue main gara-gara presiden gue lagi nih. Bisa gitu. Malah bisa jadi terhormat kan, karena terhormat dia ngerasa. Dibela-belain. Iya. Cuma secara nggak langsung Dan dia emang formnya dia di ajang kali ini kan juga ya Bagus. Ya, Layak cuma- diperjuangkan lah. Cuma buat Amerika kalau misalkan mereka menang gitu, Dan Balogun golin. ya pasti makin berisik Oke, lah. ini ya makin berisik. karena misalkan Amerika kalah gitu, pilih bantu tetap kalah kan, jadinya kan double aneh bercandanya. lagi. Apa ntar Trump nelfon Infantino minta Ulang pertandingan. ulang pertandingan gitu? Oh, gimana? Kayaknya ada pemain ini deh, pemain apa pencurian umur di Belgia. Kayak di Belgia kartu keluarganya Lukaku nggak berlaku lagi deh. Ada illegal player nih yang main, ya, yang nggak harusnya tampil buat Belgia. Ya itulah khas. Iya sih ya. Itu ya sih ya. Jadi itu kontroversi yang terjadi gitu. Dan Balogun, juga Balogun. yang diomongin adalah soal pemain cedera di Piala Dunia nih. Ya. Bahkan sampai season ending seperti Manuel Ugarte udah dibahas juga sama Tio di sosmednya ya. Soal Ugarte yang cedera itu lawan Uruguay, lawan apa waktu itu ya? Dia kayak di laga Spanyol ya, di laga terakhir timnya juga kalah, dan bahkan Ismail Saibari setelah membuat video welcome iya, tuh. untuk Bayern Munchen juga ya, yang diangkat apa sih, dia nuang gitu pot gitu, terus juga cedera bahkan sebelum main. Bahkan Kayaknya cedera hamstring kalau si Hamstring. ya kan nggak selama Manuel Ugarte Iya. kan ya. Tapi potentially bakal mismatch. Banyak di awal ketemu ya. Perancis ya. Soalnya dia main, dia iya. sempat main di laga itu, sempat main. Sampai akhirnya diganti Rahmi ini ya. Iya. Iya, cuma emang ini kayaknya emang apa ya, faktor yang mungkin bakal terjadi karena emang pemain overuse, overwhelm, kecapean banget juga, dan bahkan setelah ini kelar, ya memang ada beberapa kompensasi buat preseason mereka pasti kan, pasti ada libur dulu lah. Ada tambahan, Ada tambahan liburan. liburan, biasanya. tapi Apalagi kalau Jadi tim late yang- start loh. Secara nggak langsung Iya. jadi late start. Itu biasanya ganggu juga form mereka di awal musim gitu kan. Iya, makanya tim yang biasa bangga bahwa oh pemain gue banyak nih main di Piala Dunia, justru bisa jadi tim Sulit. yang Bumerang. cukup dirugikan Iya. Justru klub karena akan persiapan nih. berpikir seperti itu ya. Semakin deep negara dengan bintang utama misalnya kan banyak banget nih, kayak Harry Kane, Iya. Kylian Mbappe masih berlaga, Erling Iya, Haaland Olise. juga masih berlaga, Olise, Spanyol dengan rosternya yang juga spektakuler gitu kan. Akan banyak yang absen di awal musim untuk tim-tim elit Eropa gitu. Jadi ini ya masalah yang sudah biasa dialami, tapi tetap akan juga membuat pusing persiapan dari tim-tim ini karena kan preseason udah mulai. Iya. Dan bahkan ada kualifikasi Champions League, kualifikasi Europe lah, udah mulai juga karena lebih panjang kan dengan tim-tim yang coba untuk masuk ke kompetisi sebenarnya. Ini merupakan salah satu efek dan impact dari tambahan pertandingan yang memang juga dari segi finance ini yang sangat menguntungkan, yang menjadi daya tarik tersendiri dengan juga menambah jumlah peserta di World Cup, tapi efek dominonya akan menuju ke season di terutama top 5 leagues Ya, di apalagi Eropa. tim yang lolos ke final kan. Katakanlah sekarang ya katakanlah misalnya Portugal, Spanyol, ada Argentina, terus ada Inggris, Prancis. Itu kan pemain-pemainnya banyak kan pemain utama di ini ya, di timnya mereka masing-masing kan. Jadi ya bisa jadi ngeganggu persiapan tim-tim yang domino lagi mau preseason, mau tour kayak gimana-gimananya. Iya. Benar. Dan Capek sih. yang paling terganggu Sunderland. Sunderland ya? Iya. Kenapa emang? Ada banyak banget, lebih banyak daripada Real Madrid pemainnya di World Cup. Masa sih? Tapi ada Xhaka, oh masih ada juga ya? Saka masih. Saka mau ke Chelsea. Iya, oh iya mau ke Chelsea. Granit Xhaka yang pernah. Enggak lah Tantrum itu. ya. Kapten. Isu doang kalau itu. Lah kalau beneran gimana emang ya?
Kok mesti mikirin Xhaka kan? Xhaka udah nggak masuk itu kan udah itu kan katanya udah. Kan dari Sunderland bukan Arsenal. Kan udah juara juga di Leverkusen. Iya. Invincible juga. Iya. Sama Xabi Alonso. Nah, cuma ini kayak semacam lingkaran setan juga ya sebenarnya dipikir-pikir karena Capek, mungkin harga gila, pemain capek lebih banget. mahal untuk bisa compete juga, butuh pemain yang seperti itu, akhirnya butuh lebih banyak uang, akhirnya ya mereka berusaha membuat more matches gitu untuk bisa more Henderson break, more commercial, money yang more harus money di- gitu. Akhirnya jadi muter di situ aja sih sebenarnya kan. Ya, Untuk tapi bisa ya compete. itu udah menjadi hal yang nggak terhindarkan dengan kondisi sepak bola yang Iya sekarang bisnisnya luar biasa gitu kan, apalagi kita lihat di stateside, walaupun katanya animonya nggak seberapa dari yang locals, tapi yang datang ke Amerika untuk Banyak. spend Gila, money iya. segila itu, ya the Asians bahkan. Dan Iya, dia kalau kita juga ngomong sih. kalau kita ngomong indies ekonomi nggak berlaku juga sebenarnya. Nggak, Tapi nggak yang berlaku. mahal. yang lucu yang si turis-turis itu, fans itu datang, mereka tidak terbiasa dengan tradisi tips di sana kan. Oh, tips ya, kalau lo nggak ngasih tip di US sampai dikejar lo kalau di restoran kan. Udah nggak usah belanja deh kalau gitu ya. Sampai diprotes gitu ya. Mereka Karena cabut-cabut aja. gaji mereka itu katanya nggak segede itu. Mereka bergantung sama tips gitu. Jadi Dan culture-nya begitu. makanya kalau Culture-nya lihat udah di sosial media atau apa, itu orang iya ini masalah di sistem lo, bukan masalah ini masalah lo masukin tips sih, dan lo sebenarnya berhak bertanya tipsnya berapa, kenapa nih gini. Tapi ada beberapa negara bagian kalau nggak salah yang udah nerapin minimal 10%. Katanya lo makan $100, ngasih tips 10%. Jadi service fee atau tip yang sukarela gitu. Tip yang extra bukan service fee. Oh, beda lagi. Tip yang ekstra yang lo bisa add ketika lo bayar di card lo bisa I wanna add $10 tip, $15 tip. Iya, iya, iya. Kalau naik ojek online juga suka tuh kan, mau ngasih berapa gitu-gitu. Atau lo kasih cashnya ke orang-orang yang sebenarnya meladeni kita sebenarnya sangat oke juga Iya, sih kalau iya, misalnya di iya. restoran-restoran yang yang Oke. bonafit lah ya. Yang bonafit. Tapi terkait soal jadwal padat ya, ini ada orang relate banget nih, bukan lo jelas, tapi Pandit Racing Star ini. Oh, iya. Karena sekarang ngatur jadwal udah ada Jelas susah banget nih. Jelas. Iya, sekarang kalau pasti Tio ngajak Waldo atau gua ngajak, bentar Bang, gua lihat dulu ya. Lihat dulu. Weekend Atur gua ini. dulu. Nah, Coba gua itu. shuffle my schedule. Tadi gua tanya dulu, rada susah. ada gila. Lu gimana dong ngeliat ini? Karena mungkin terdampak juga kan pemain dari Oh klub lu. iyalah, banyak. Maksudnya kan Mourinho kan sampai ditanya, apa yang lu harapin dari pemain-pemain Madrid yang di World Cup dan siapa yang lu harap juara? Dia bilang, ini tapi jujur dari jawaban gue ya, gue pengen semua pemain gue balik aja ke squad gitu, karena gue mau Pasti. mempersiapkan season gitu loh. Karena kan apalagi ini challenge-nya buat pelatih-pelatih baru. Masih gitu loh. banyak gak sih? Kan Spanyol nggak ada. Ke Korea ya? Korea. Korea. Iya, Jude. Enggak nih Madridnya. Oh iya, Mbappe, bener. Chouameni, Jauh lagi Jude bisa. Bellingham. Perancis, Inggris ya. Vini baru balik nih, Vini baru pulang. baru balik. Tapi Ya. liburan dulu pasti kan. Ya pasti liburan dulu gitu kan. VD udah duluan. VD udah duluan. VD duluan. Fede masih dikasih tempat parkir nggak di Nah, itu parkiran dia tuh Madrid? lagi pikir Iya. tuh. Harus di Madrid gitu, di Uruguay gitu. Diduga juga ternyata emang masalahnya berarti di beliau ya. Dianya ya masalahnya ya. Emang ada itu dia. Agak Kalau unik. gue sih selalu bilangnya kalau dia tuh emang bukan tipikal yang vokal sih. Emang kadang pendiam gitu. Tapi justru kalau ada satu momen meledak deh. Iya, ya kalau ini meledak dia langsung. Pukul ya kan. Mukul berantem lagi anjir. Berantem gitu. Tapi ya kalau menurut gue ya pasti jelas lah ada PR tersendiri, dan ini selalu terjadi tiap Piala Dunia, Euro apapun itu selalu terjadi kan. Tapi bedanya sekarang lebih mepet, terus habis itu timnya lebih banyak, jadi lebih banyak impact-nya gitu ke pemain-pemain sama ke tim-tim juga gitu loh. Cuma emang ya bahaya juga kalau terutama pemain di klub kita ya ketar-ketir juga ya Patio. Tapi kalau Ugarte sebenarnya lo nggak terlalu ini nggak sih? Ugarte emang udah gak masuk plannya Michael Carrick Tapi harusnya. mengganggu dari segi transfer. Iya, nggak bisa Karena dijual gitu ya. Sebenarnya dia harusnya bisa di let go. Dan mau nggak mau juga lu akhirnya mengambil Rashford lagi balik karena Ugarte nggak ada kan. Tapi ini fix gak sih? Udah Rashford balik fix. Ya, So balik far kan balik karena Jadi Rashford nggak dijual. Rashford sendiri bilang dia tidak mau pindah ke klub Inggris lain. Secara kontrak masih di United kan? 300.000 per pekan, jadi paling tinggi berarti. Gitu. Nah, yang kedua siapa? Bruno. Bruno ya? Ya kalau Bruno kayak Bruno tertinggi lebih wajar gitu kan. Cuma ya gue nggak tahu lah, maksudnya bisa jadi berguna, bisa jadi ya kita tahu bagaimana dia musim lalu di Barcelona kan bagus ya. Ya dibilang bagus banget kan, tapi efektif lah bagi Hansi Flick. Dan sebenarnya Rashfordnya mau bertahan, tapi ternyata Barcelona lebih memilih untuk ambil Anthony Gordon. Ya kalau wages-nya nggak setinggi itu sih, gue rasa ya sangat masuk akal Rashford ke Barcelona lagi gitu kan. Betul. Tapi dengan durasi kontrak yang potentially bisa diberikan Barca dengan gaji yang begitu nggak make sense lah. Lebih secara finansial lebih masuk akal untuk bisa
menampilkan pemain seperti Gordon yang masih lebih muda Betul. juga dengan durasi yang lebih panjang tapi dengan jumlah gaji yang lebih sedikit gitu kan. Dan ya nggak terhindarkan lah banyaknya pertandingan yang begitu rapat dengan ya tadi wages yang sangat tinggi ini yang harus dipikirkan oleh klub juga. Ya membuat situasinya more matches yang harus ditampilkan para pemain. Ini membuat mereka juga mungkin tersiksa tapi harus dilakukan karena ya uang yang masuk ke mereka ya cukuplah untuk mengcompensate apa yang mereka sajikan di lapangan dalam keadaan sangat rapatnya jadwal. Gitu. Cuma ya kita sebagai fans sepak bola sih sangat menikmati ya. Siapa dulu ada bola-bola tapi sebagai Makin pemain banyak kayak pertandingan. anjing capek juga ya main mulu ya. Kadang kita juga capek bang, nonton juga capek kadang. Padet ya, Jam-jamnya Do? Padet ya? Tapi kalau kerjaan juga sih, makin banyak pertandingan. Iya sebenarnya, iya. Kalau Sebenarnya. iya, Kalau kayak di basket game 7 gitu. Seru tuh game 5. nambah ya. Nambah. At cost. The more the merrier. Betul. Ya, semoga lah karena sebenarnya tim-tim kayak Jerman, Belanda udah balik duluan. Ketika ditayang kita udah tahu siapa yang lolos, either Portugal atau Spanyol kan yang lolos. Jadi banyak pemain yang bisa pulang duluan dan mungkin datang ke preseason. Karena preseason menurut gue sangat krusial bagi tim-tim Eropa zaman sekarang yang mau mulai musimnya. Karena kita udah ada contoh Alexander Isak, dia nggak ikut preseason sama si Newcastle karena satu dan lain hal yang sebelum dia pindah ke Liverpool. Mogok kan. Iya kan, terus akhirnya pas ada di San Sebastian. iya pas dia balik ke Sama pas Sociedad ya waktu itu. pindah ke Liverpool ternyata nggak bisa langsung tune in karena match fixnya belum balik gitu. Jadi lagi pelatih-pelatih kayak Enzo Maresca yang baru, Xabi Alonso, Michael Carrick lah dengan Iraola. semua. Iraola. Jadi lu butuh persiapan liga udah mau mulai dan era baru di Premier League kita tahu tanpa Pep Guardiola untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir. Sangat open nih berarti. Betul sekali. Open season. Jadi ya dengan banyaknya Piala Dunia sebenarnya gue sedih Kobe Mainoo nggak main tapi gue happy aja lu sampai ntar cedera Dia belum ya? Belum main Sam? Belum dapat dia dengan kesempatan. Ivan Toney doang berdua. Iya. Terus makin ketat gitu, makin peluangnya makin susah ya. Maksudnya sebenarnya itu bisa terjadi mungkin di group stage gitu. Ada peluang Jordan Henderson cedera jadi nggak mungkin. Oh, next in line-nya dia. Lawan Norway nih. Kalau misalnya tiba-tiba udah tahu ada gelandang dia masukinnya katakanlah Denver jadi gelandang tengah kayak udah aneh. Iya. Cuma sebenarnya juga tadi gue pikir gitu loh, pas 2-0 itu kan cepat golnya Inggris. Langsung 2-0. Nah, gue pikir kalau udah 3 kill the game, nah bisa tuh main pemain-pemain yang kayak gitu, main lagi. Tapi justru juga gue Kobe, berpikir Mainoo, iya, Eze. Kobe tuh di momen lawan DR Kongo harusnya mungkin menjadi potensi gitu. Tapi Tuchel nggak ngambil kesempatan memainkan dia dengan situasi terlalu samanya mungkin peran dan juga gaya dari Elliot Anderson dan Declan Rice di saat momen itu ya. Tapi opsi yang dia nggak masukin Mainoo juga justru berujung dengan kemenangan. Jadi masih belum bisa dikritisi lah apa yang diberikan oleh Thomas Tuchel dari segi keputusan di match kala itu ya. Iya, karena secara role mirip ya. Jadi sebenarnya untuk backup aja. Kan ada beberapa kedalaman squad Tuchel yang beda tipe kan. Makanya dibawa Nah, gitu. kalau dalam situasi kemarin sulit untuk bisa mencetak peluang dari segi kreasi gitu kan dan bagaimana runs from midfield yang melewati Kane sangat minimal, Kobe Mainoo bisa menawarkan itu, bisa bergerak dekat dengan Kane, bisa melewati dia, bisa ada di half space juga. Dia kan tipikalnya lebih ada offensive capabilities yang bisa ditawarkan, bahkan ada goals juga di penampilan dirinya gitu. Dan kalau dalam situasi kemarin bisa menjadi opsi tapi nggak diambil Tuchel, tapi nggak kalah juga. Jadi Untung nggak kalah juga. belum bisa dikatakan bahwa Tuchel tidak melakukan hal yang tepat lah dengan tidak memainkan Kobe Mainoo. Terakhir mungkin untuk menutup, ini sepanjang Piala Dunia udah berjalan, ya udah setengah lebih ya? Setengah? Ya udah round 16. Ya, lu nilai Piala Dunia kayak gini gimana, Dok? Nilai apa? Maksudnya secara overall, ini Piala Dunia kayak gimana buat lu pribadi? Selain padet ya, selain banyak job. Secara ininya. Enggak, kalau gua gua bakal tadi kayak balik lagi ke pertanyaan gua, maksudnya Piala Dunia kali ini menurut entertaining banget karena ya striker-striker bisa nyetak gol. Maksudnya lebih kelihatan golnya banyak dari gitu. sisi itu ya. Dari sisi itu jadi kayak ya tertarik gitu buat nonton gitu. Bahkan tim-tim yang kelihatannya kayak kuda hitam terus lawannya walaupun ecek-ecek bisa gua tonton juga gitu. Tapi kalau yang kayak contoh apa kemarin tuh, kayak contoh ada tim yang gak menarik tuh kayak Curaçao lawan apa gitu, aduh nggak mungkin gua tonton itu lah, nggak mungkin. Apalagi kalau bentrok ya di game terakhir ketiga ya. Iya, tapi Piala Dunia kali ini menurut gua experience-nya ini sih, maksudnya kayak gila padat banget ya. Maksudnya tuh dari pagi jam 12 terus sampai jam 11 siang gitu loh. Itu 12 jam berarti kan. 12 jam lebih hampir 12 jam. Jadi kayak ya habit, mungkin ini mesti jadi habit buat
para penonton sepak bola ke depannya buat Pildun selanjutnya kan pasti kan bakal 48 juga. 48 juga. Apa nanti 64 tiba-tiba? Nambah lagi kan? Gue nggak Nambah tahu lagi, juga. nambah Kalau lagi. 64 Indonesia masuk jadi spesial gak? Enggak. Kalau Patio gimana Patio? Semua juga bisa masuk ya. Kenapa? Tahiti juga bisa masuk. Fiji Iya. juga Tahiti bisa 80s juga masuk nih, 80s Biasa tuh. Aja tiba-tiba Timor masuk ke Piala Dunia. Nggak ada Apa? lagi. Gimana soal Piala Dunia gimana? Lo ada kan lu sempat slow start gitu ya awalnya juga ya udah gue belum nonton. Kalau saya karena emang untuk pertama kali setelah 2014, dari 2014 gue nggak kerja. Maksudnya gue nggak 2022 gue di Qatar sebulan sama FIFA. 2018 gue komentator hampir semua pertandingan. 2014 gue di Manila kerja juga. Ini Piala Dunia pertama gue yang kayak Chill ya? ya gue bisa tinggal nonton Inggris doang aja, nonton Inggris, nonton Portugal yang gue pengen gue mau aja. Karena jam-jamnya kan, Big match ya. jam-jamnya kan, dia gue nggak tahu ya maksudnya kalau udah knockout pasti akan lebih menyenangkan lah, karena lebih deg-degan kan. Tapi ya it was fun, jamnya apalagi kayak tadi dimundurin di jam 8, orang-orang sarapan di kantor pasti lagi meeting gimana Iya, deg-degan iya, semuanya. Momen yang mungkin kita juga jarang karena biasa kita nonton bola malam jam 10 ke atas. dini Sama hari. Belanda apa kemarin ya? Belanda itu pagi juga tuh, Belanda Maroko ya kalau nggak salah. Iya, Belanda Maroko. pagi juga Nah, Mas. Iya. Dan tapi ya itu saking banyaknya mungkin hype-nya kurang. Gua nggak tahu ya dulu, gua nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong, dulu ketika ada Piala Dunia itu tuh mall-mall semua ada bendera. Iya. Ya kan lu masuk ke PIM, ada bendera Piala Dunia, Iya, sekarang kayak- semuanya vibes-nya Piala Dunia. Entah kenapa yang sekarang nih kayak ya udah Karena mungkin keadaan politiknya juga ya. bisa. Iya itu bisa sih. Juga agak mengganggu, tapi juga nggak heran kalau ada kayak lo bilang tadi di awal lo kurang tertarik karena jeopardy-nya nggak kerasa gitu. Karena ada peringkat ketiga yang jumlahnya sangat banyak. Iya, lebih banyak yang lolos dibanding yang tersingkir Iya, gitu. 4 yang nggak lolos, Iya, 8 yang bisa lolos di peringkat ketiga. Jadi di laga-laga awal itu jeopardy-nya kurang, tim-tim besar playing for a draw doang udah cukup karena mereka tahu bahwa mereka akan bisa lolos dengan cara seperti ini gitu kan. Jadi ada laga-laga yang mungkin intensitinya berbeda dari biasanya karena ada kesempatan kedua yang bisa mereka dapatkan. Bahkan yang kalah pun not the end of the world. Jadi kan jeopardy ini yang biasanya membuat kita tegang, seru, menarik dan nggak mau lepas dari pertandingan untuk melihat nasib sebuah tim bahkan tim-tim besar di awal persaingan. Tapi ini nggak terlalu terjadi lah. Iya, kayak Dengan Norway aja kan? Tambahan jumlah kontestan. Iya, kayak Norway aja kan di laga lawan Prancis sebenarnya bisa jadi gue ngincar juara grup untuk bisa mendapatkan yang lebih mudah atau apa gitu. Cuma ya udah. Iya, Nggak masalah, perlu gua udah juga. Dan kalau lihat lawan-lawan potensinya juga kan bisa ngitung lah. Iya. Cabo Verde nggak pernah menang imbang terus dia lolos. Mengikuti inspirasi Irlandia juga. Betul. pernah. Tapi lu juga ngerasa gitu, Kalau lu pribadi, maksudnya experience this World Cup, karena kan lu ya sambil share juga sama kayak sebelumnya. Kalau gue harus high intensity semua, harus selalu. Karena kan lu Iya. kerja. Iya sih. Tapi sebagai ininya kalau sebagai kacamata fansnya penonton ya gue yang fans. tadi gue bilang ya ada jeopardy yang berkurang, ada laga-laga yang uninteresting juga gitu kan. Dan dead rubber matches juga banyak gitu. Tapi kan ini yang diinginkan oleh FIFA, financially akan sangat Hydration positif break. buat mereka. Hydration break yang merusak momentum, merusak kenyamanan bermain dari sebuah tim. Karena kalau udah dominasi biasanya ya kita akan tahu lah gimana akhir dari sebuah pertandingan. Tapi dengan hydration break, dengan gaya quarters ini, break in between quarters di ala NBA gitu kan, akan membuat laga sebenarnya agak lebih membingungkan juga buat kita yang nonton dan para pemain yang ada di lapangan. Karena kan indoor stadium, ada AC-nya juga, kayak di Qatar juga Masuk gitu. angin. Iya. Pemain Brasil Qatar yang masuk angin kan? Temperaturnya kan udah nggak mungkin lewat dari 24 degrees, jadi kan nggak perlu. Ada pemain Brasil, cek deh, pemain Brasil ada kena flu abis main pertandingan pertama di Qatar. Iya. Main dalam stadion. Itu antara flu atau ya alergi karena kan dari panas dingin. Oh iya. Karena di awal-awal minggunya Qatar itu masih panas banget. Belum pas udah minggu kedua ketiga udah mulai dingin, udah mulai 15 17 tuh cuacanya. Aduh, aneh banget ya. Tapi itulah yang terjadi, kita akan lihat apakah hype ini akan makin menambah dengan pertandingan-pertandingan yang akan semakin seru. Dan hopefully juga mungkin tim-tim unggulan yang masih bertahan ya untuk memudahkan para The IO. usual suspects ya. Iya, IO mungkin, resto-resto, cafe yang bikin nobar, ya kan, live reaction yang atau apa. agak menantang ya. Betul. Jadi ada jam-jam yang kayak Norway Prancis tuh jam 4 pagi ternyata. Setelah gue lihat itu bakal ketat juga. Cocok buat Anda, pasti nonton Norway dong. Inggris, Norway Inggris. Norway Inggris ya? Norway Inggris. Prancis. Nggak tahu, saya sih jam 10 Prancis malam. Maroko. Prancis Maroko kalau nggak salah jam 4. Pokoknya gitu deh, jam-jam yang kurang asik. Dan sebenarnya Argentina enak tuh kalau perempat final dia lolos lawan Kolombia atau Ghana. Nah, itu jam 8 kalau nggak salah di hari Minggu. Tapi kalau Egypt kayaknya enggak ya. Kalau Egypt Kolombia kan kayaknya Argentina. udah. Menang Mesir. Iya bisa Oh, jadi. Argentina.
Bisa jadi. Mesir menang. Argentina. Lu tau gak kenapa? Karena gua apa itu sisa gua Mesir. Dia Brasilnya kalah, sisa Mesir. Oh ini apa undian? Undian arisan. Sama gue lagi di tempat sebelah, gue juga Mesir. Mesir. Ya udah, jangan lupa ya. Ini walaupun nggak ada update apa-apa, tapi kita terus ingatkan untuk mengupdate dan juga kita kawal terus Yes. ini Kanjuruhan yang udah mau 4 tahun. Terima kasih, dadah.